Tidak ada yang menyangka, seorang legenda sepak bola Indonesia yang pernah dielu-elukan sebagai pahlawan nasional justru berakhir dengan cap pengkhianat lapangan hijau. Nama Heri Kiswanto, atau yang akrab disapa Herkis, pernah menjadi simbol dedikasi dan sportivitas. Namun pada tahun 2014, semuanya runtuh seketika. Dalam hitungan jam, karir panjang yang ia bangun selama puluhan tahun lenyap, digantikan oleh stigma memalukan yang akan menghantuinya selamanya. Hari itu, publik sepak bola Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Heri Kiswanto dijatuhi hukuman larangan seumur hidup dari segala aktivitas sepak bola. Alasannya? Pertandingan yang seharusnya menjadi penentu langkah menuju final justru berubah menjadi tontonan absurd yang memalukan. Gol-gol bunuh diri yang disengaja, permainan aneh, hingga ekspresi pemain yang tak bisa menyembunyikan rasa bersalah, semua terekam kamera. Badan Sepak Bola Nasional tak butuh waktu lama untuk menjatuhkan vonis. Bukan hanya dilarang seumur hidup. Itu adalah tragedi yang terlalu kejam bagi seorang yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bagaimana mungkin sosok yang dulu dielu-elukan sebagai kapten tangguh timnas Indonesia bisa terjerembab sedalam itu? Apakah ini murni kesalahannya? Ada cerita gelap yang jarang diungkap ke publik, cerita yang akan membuat Anda mempertanyakan segalanya yang Anda tahu tentang sepak bola Indonesia. Heri Kiswanto lahir pada 25 Oktober 1955 di Banda Aceh, sebuah kota yang kelak akan membentuk karakter keras dan disiplin seorang anak lelaki yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Dari jalanan kecil di Aceh, bakatnya mulai menonjol. Ia tidak hanya cepat dan tangguh, tetapi juga memiliki naluri memimpin yang jarang dimiliki pemain muda. Karirnya melesat ketika ia menjadi bagian dari tim besar Persiraja Banda Aceh, sebelum akhirnya bergabung dengan klub-klub papan atas dan memperkuat tim nasional Indonesia. Pada era 1980-an. Publik menjulukinya, Benteng Kokoh Nusantara, sebuah penghormatan yang melekat bertahun-tahun. Setelah pensiun sebagai pemain, Herkis tak benar-benar meninggalkan sepak bola. Ia beralih menjadi pelatih dan asisten pelatih di berbagai klub, dari Persiraja, Persik Kediri, Persipura Jayapura, hingga PSS Sleman. Reputasinya sebagai sosok yang disiplin dan memahami taktik membuat banyak klub percaya padanya. Dalam dunia sepak bola yang sering diwarnai intrik, Herkis adalah figur yang dianggap bersih dan fokus pada prestasi. Namun memasuki dekade 2010-an, iklim sepak bola Indonesia mulai memasuki masa-masa suram. Persaingan ketat menuju kasta tertinggi membuat banyak klub terjebak dalam praktik-praktik kotor. Skandal pengaturan skor mulai terendus di berbagai pertandingan, namun seringkali sulit dibuktikan. Liga yang seharusnya menjadi ajang sportivitas, perlahan menjadi arena permainan bayangan di balik layar. Disinilah nama Heri Kiswanto kembali muncul ke permukaan, bukan lagi sebagai pahlawan. Apa yang terjadi di lapangan hari itu bukan sekadar pertandingan buruk. Kamera televisi merekam momen-momen aneh, pemain yang sengaja mencetak gol bunuh diri, reaksi penonton yang terkejut bercampur marah, dan ekspresi kebingungan dari komentator. Seakan-akan semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, kecuali mereka yang ada di balik rencana tersebut. Dan di tengah badai itu, nama Heri Kiswanto ikut terseret. Menghancurkan reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Perjalanan Heri Kiswanto adalah sebuah kisah epik yang layak diingat, dimulai dari jalanan kecil di Aceh hingga mencapai puncak kejayaan di panggung sepak bola nasional. Sebagai pemain, ia menorehkan sejarah bersama Persiraja Banda Aceh, klub yang kala itu menjadi salah satu kekuatan besar di tanah air. Keberaniannya di lapangan membuat lawan segan dan rekan segan sekaligus hormat. Ia bukan tipe pemain yang mencari sorotan kamera, tetapi justru sorotanlah yang selalu mengejarnya. Memasuki era keemasan timnas Indonesia, Herkis menjadi bagian penting. Ia pernah memimpin Garuda di berbagai turnamen internasional, dan di mata banyak penggemar, ia adalah simbol kesetiaan dan keteguhan. Dari kursi penonton hingga media, semua sepakat. Heri Kiswanto adalah salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki negeri ini. Saat gantung sepatu, ia tidak memilih jalan pintas meninggalkan dunia sepak bola. Justru ia terjun ke dunia kepelatihan. Dan tidak segan menegur pemain yang tidak bermain sepenuh hati. Ia pernah membawa Persik Kediri bersaing di papan atas, mendampingi Persipura Jayapura yang penuh talenta. Persaingan sengit demi promosi, serta budaya, jalan pintas, yang mulai mengakar membuat banyak pihak tergoda untuk terlibat dalam praktik yang tidak sportif. Di balik layar, gosip tentang pengaturan skor mulai beredar di antara wartawan dan penggemar yang jeli, meski bukti seringkali sulit ditemukan.
Puncak dari semua kecurigaan itu terjadi pada Oktober 2014. PSIS Semarang, tempat Herkis menjadi asisten pelatih, bertemu PSS Sleman dalam laga 8 besar divisi utama. Pertandingan ini sangat penting, siapa yang menang akan melangkah ke semifinal. Membuka peluang promosi ke Liga Super Indonesia. Namun yang terjadi justru mencengangkan. Alih-alih berusaha menang, kedua tim tampak berlomba-lomba untuk kalah. Dalam adegan yang kemudian viral di media sosial, pemain dari kedua tim dengan sengaja mencetak gol bunuh diri. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Gol-gol aneh itu membuat penonton di stadion terdiam. Sebagian tertawa getir, sebagian lagi marah. Komentator televisi pun kebingungan mencari kata-kata yang tepat. Atmosfer di stadion berubah menjadi absurd, ini bukan lagi pertandingan sepak bola. Ini adalah drama yang dipentaskan di hadapan ribuan orang. Federasi Sepak Bola Indonesia bergerak cepat. Investigasi dilakukan, dan hasilnya mencengangkan. Terdapat dugaan kuat bahwa laga tersebut sengaja diatur untuk menghindari bertemu dengan Borneo FC di babak selanjutnya, tim yang kala itu dianggap terlalu kuat. Meski motifnya berbeda dari skandal taruhan yang biasa terdengar, tetap saja ini adalah pengkhianatan terhadap sportivitas. Dan di tengah badai itu, nama Heri Kiswanto ikut terseret. Sebagai asisten pelatih PSIS, ia dinilai mengetahui atau setidaknya membiarkan hal itu terjadi. Bagi PSSI, itu sudah cukup untuk menjatuhkan vonis terberat. Larangan seumur hidup dari segala kegiatan sepak bola, plus denda 200 juta rupiah. Bagi publik, kabar ini seperti kilat di siang bolong. Seorang legenda yang dulu dihormati kini diarak dalam berita sebagai pelaku skandal. Media menulis dengan nada getir, sebagian penggemar menolak percaya, sebagian lagi merasa dikhianati. Bagi Herkis, inilah titik terendah dalam hidupnya. Semua yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam satu malam. Ia tak lagi menyandang gelar Benteng Kokoh Nusantara, melainkan figuran dalam salah satu babak tergelap sepak bola Indonesia. Bagi banyak orang, itu adalah vonis seumur hidup yang memutus seluruh ikatan dirinya dengan sepak bola. Di ruang-ruang rapat tertutup PSSI, diskusi mengenai kasus ini berlangsung panas. Rekaman pertandingan diputar berulang kali, memperlihatkan gol-gol bunuh diri yang nyaris seperti lelucon murahan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau pembelaan. Desas-desus di balik layar menyebutkan bahwa keputusan mengatur skor itu bukan semata demi uang atau taruhan, melainkan strategi menghindari Borneo FC di semifinal, sebuah tim yang saat itu digadang-gadang terlalu tangguh untuk dihadapi. Tetapi meskipun motifnya berbeda, publik tidak peduli. Di mata mereka, tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa ia terlibat dalam perencanaan. Namun bagi federasi, diamnya seorang pelatih senior sama saja dengan persetujuan diam-diam. Ada yang mengatakan Herkis sebenarnya menentang keputusan itu tetapi tidak memiliki kuasa untuk membatalkannya. Ada pula yang percaya ia tahu dan memilih membiarkannya demi menghindari konflik internal yang lebih besar. Mana yang benar? Hingga kini, hanya orang-orang di ruang ganti saat itu yang mengetahui jawabannya. Yang pasti, setelah vonis dijatuhkan, dunia sepak bola Indonesia terbelah. Di satu sisi, seorang mantan pemain timnas bahkan berkomentar pedas di media, kalau mau larang seumur hidup, larang juga yang duduk di kursi federasi. Mereka juga punya tangan kotor. Pernyataan itu memicu debat publik yang tak kunjung usai. Media massa memuat kisahnya dengan berbagai sudut pandang. Tabloid olahraga menuliskan judul besar, Benteng Kokoh Nusantara Runtuh. Di talkshow televisi, mantan rekan setimnya mencoba membelanya, mengatakan bahwa Heri adalah orang yang paling cinta sepak bola yang pernah mereka kenal. Tetapi suara pembelaan itu tenggelam di tengah gelombang kekecewaan publik. Bagi Herkis sendiri, hukuman itu adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia jarang muncul di media setelahnya. Tapi saya sudah terima keputusan itu. Kalimat singkat itu terdengar seperti penyerahan total, tetapi juga menyimpan kesedihan yang sulit dibayangkan. Di mata publik, skandal ini menjadi simbol dari rapuhnya moral sepak bola nasional. Di mata Heri Kiswanto, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang pernah ia dedikasikan sepenuh hati. Dan entah adil atau tidak, sejarah akan selalu mengingatnya bukan hanya sebagai legenda, tetapi juga sebagai salah satu tokoh dari bab paling kelam di sepak bola Indonesia. Sebagai sebuah kanal yang selama ini mengangkat kisah di balik gemerlap panggung selebriti dan olahraga, kami melihat perjalanan Heri Kiswanto sebagai sebuah ironi yang sulit dilupakan.
Di satu sisi, ia adalah legenda, seorang pemain dan pelatih yang telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia, baik di lapangan maupun di ruang taktik. Namanya pernah menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda yang bermimpi mengenakan seragam merah putih. Tetapi di sisi lain, skandal tahun 2014 menjadi noda yang menutup hampir seluruh lembaran emas karirnya. Apakah ia bersalah sepenuhnya? Ataukah ia hanya korban dari sistem yang sudah sejak lama mengakar dengan praktik-praktik tidak sportif? Pertanyaan ini masih membelah pendapat publik hingga sekarang. Bagi sebagian orang, diamnya Harry pada saat pertandingan, aneh, itu berlangsung adalah bukti bahwa ia tahu dan membiarkan. Mereka berpendapat, seorang pelatih atau asisten pelatih tidak bisa sekadar menutup mata ketika moral permainan dicabik-cabik di depan publik. Bahkan jika ia tidak terlibat langsung dalam perencanaan. Mereka melihat Herky sebagai seorang mantan pahlawan yang dijadikan kambing hitam demi memberi contoh, ketegasan, federasi. Sementara pihak-pihak yang punya kekuatan lebih besar justru lolos dari sorotan. Argumen ini sering didukung oleh fakta bahwa praktik pengaturan skor di Indonesia tidak berhenti setelah 2014. Kejayaan sepak bola era 80-an dan kemerosotan moral kompetisi di era modern. Tidak ada yang bisa menyangkal kontribusinya bagi olahraga ini. Tetapi tidak ada pula yang bisa menghapus kenyataan bahwa namanya tercatat dalam salah satu skandal terbesar di sepak bola nasional. Lalu, bagaimana seharusnya publik menilai sosok ini? Apakah kita menutup mata pada jasanya hanya karena satu kesalahan besar? Atau kita menganggap satu kesalahan itu cukup untuk menghapus semua prestasinya? Inilah dilema yang kami lemparkan kepada Anda, penonton setia kami. Bagaimana menurut Anda? Apakah Harry Kiswanto layak mendapatkan kesempatan kedua? Atau hukuman seumur hidup itu sudah sepantasnya? Apakah ia pelaku utama? Atau hanya korban dari sistem yang kotor? Kami ingin mendengar pandangan Anda, karena pada akhirnya, sejarah sepak bola Indonesia bukan hanya milik para pemain dan pelatih, tetapi juga milik para penontonnya. Ada sebuah ironi yang tak bisa dihapus dari perjalanan hidup Harry Kiswanto. Puluhan tahun ia menjaga reputasinya sebagai sosok yang setia pada sepak bola, hingga akhirnya satu peristiwa menghapus hampir semua yang pernah ia bangun. Hari ini, namanya jarang terdengar di berita olahraga. Tidak ada lagi sorak-sorai penonton yang meneriakan, Herkis! Herkis, dari tribun. Namun, bagi generasi yang pernah menyaksikannya bermain di era keemasan, bayangan dirinya yang gagah, berlari memotong serangan lawan, masih tetap hidup di ingatan. Kisahnya mengajarkan satu hal. Dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, kejayaan dan kehormatan bisa hilang secepat kilat. Kadang, bukan hanya karena kesalahan besar yang kita buat, tetapi juga karena badai sistem yang menelan siapa saja yang berdiri di jalannya. Mungkin suatu hari nanti, sejarah akan memandang kembali kasus ini dengan kacamata yang berbeda. Mungkin orang akan mulai melihat bahwa Harry Kiswanto bukan hanya tokoh skandal, tetapi juga seorang pejuang lapangan hijau yang pernah memberikan segalanya untuk negaranya. Atau mungkin tidak. Yang jelas, cerita ini adalah pengingat pahit bahwa bahkan pahlawan pun bisa jatuh. Dan ketika mereka jatuh, dunia jarang mau mendengar sisi cerita yang lain. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang, Anda sudah tahu.